Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News teman-teman. Dan untuk hari ini kita saatnya akan mencoba ya teman-teman update koin meme lagi. Untuk hari ini itu hari Senin teman-teman, tanggal 29 Mei 2023 di minggu kelima di bulan Mei. Oke teman-teman, kita langsung aja update, yaitu kali ini tentang token Floki teman-teman. Untuk melihat beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu kita akan melihat rekapan Floki selama seminggu terakhir ini teman-teman. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Floki ini, apa yang sudah dicapai oleh Floki. Jadi semacam achievement atau juga pencapaiannya seperti apa, dan apakah hal ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Oke, akan langsung kita bahas teman-teman. Kemudian yang kedua, kita juga akan mencoba untuk melihat perkembangan terakhir di pasca dibukanya hub kripto di Hong Kong itu ya teman-teman, terutama juga terkait dengan masalah ini teman-teman, kebijakan dari pemerintah Cina yang sepertinya baru saja merilis white paper terkait dengan Web3 dan juga masalah teknologi terkait juga dengan kripto. Jadi hal ini akan menjadi semacam profit advantage ya teman-teman, atau keuntungan buat Floki, karena Floki sudah di luar dugaan mengambil langkah terlebih dahulu di sana sebelum upgrade Hong Kong itu dimulai teman-teman. Dan kemudian yang terakhir, kita akan mencoba untuk melihat kondisi Floki akhir-akhir ini teman-teman, baik harganya, pergerakannya, juga terkait dengan diumumkannya kesepakatan di Amerika terkait debt ceiling antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan House Speaker Kevin McCarthy. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi bisa dikatakan tiga hal tersebut. Dan yang pertama, kita akan langsung menuju TKP teman-teman. Floki di akun Twitternya masih centang kuning ya teman-teman, nggak seperti Braze yang bermasalah centangnya hilang teman-teman. Oke, kemudian followernya itu ada sekitar 488.398 tepatnya, dan tinggal sedikit lagi ada sekitar 12.000 lagi mencapai 500.000 teman-teman ya, atau setengah juta, dan kayaknya itu dalam kurun waktu 1-2 bulan atau paling lambat 3 bulan sepertinya ini bakalan bisa tercapai teman-teman, dari total setengah jutaannya itu. Dan kemudian kita berlanjut ke rekapan Floki untuk seminggu terakhir ini teman-teman. Jadi bisa diperhatikan kan ya, ada rekapan yang sudah lumayan enak ya teman-teman. Udah tinggal ngerekapin aja, tinggal dibaca ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau bakalan jadi tahu, yang setengah tahu atau baru tahu, sedikit tahu, atau yang lebih tahu dan teman-teman yang lainnya sudah tahu, jadi makanya jadi hafal kayak gitu teman-teman. Dan yang pertama saya akan bacakan top crypto international player DWF Labs ya teman-teman. Di sini dikatakan DWF Labs bought 5 million in Floki token. Jadi ceritanya kemarin itu ada yang nyerok Floki teman-teman senilai $5 juta. Ini maksudnya ya kayak beli kayak gitu ya guys ya, nyerok beli gitu teman-teman. Dimana bisa kita artikan kalau yang namanya beli pasti suatu saat bisa saja dia menjualnya, bisa ngehold, bisa dijual, ya terserah dia lah teman-teman. Jadi nggak selamanya dia akan nangkring di tempat itu. Ya kira-kira seperti itu. Kemungkinan terburuknya suatu saat bisa dijual, entah kita nggak tahu kapan ya. Saya juga nggak tahu, kalian pun juga pastinya nggak tahu. Karena itu ya ini beli ya teman-teman, jadi bisa di luar dugaan. Nanti setelah ini bisa di luar dugaan dari kita, tiba-tiba melorot, ya mungkin dijual kayak gitu teman-teman. Kemudian Floki juga listed on Binance ya, dia sudah ada di sana. Ada juga dia sudah listed di Bitvevo Exchange ya, dimana ini adalah exchange kripto terbesar di Belanda atau Netherlands teman-teman. Jadi dia juga selain itu sudah menyerbu ke Cina dan juga menyerbu ke Eropa. Sepertinya barengan nih teman-teman. Kemudian dia juga rilis Valhalla update versi terbaru, dan kemudian trending di Twitter dengan 3,39 juta mention ya. Kemudian dia juga melakukan diskusi Ask Me Anything atau AMA ya teman-teman, di 4 komunitas bahasa yang berbeda ya. Jadi ada English Telegram, Discord English Discord ya teman-teman, Nigerian Telegram, dan juga Turkish Telegram. Kemudian followernya di CoinMarketCap juga nambah nih teman-teman, jadi sekitar 175 ribuan ya. Dan kemudian yang paling pokok nih teman-teman, dan yang paling penting, dia itu sudah nongol di final kejuaraan tenis meja di China, dimana siaran langsung itu ditonton oleh kurang lebih ada 500 jutaan orang di China ya.
Jadi itu sudah merupakan apa ya teman-teman, exposure ya teman-teman, exposure yang cukup gede banget ya bukan cukup gede ya gede banget lah teman-teman buat Floki, yang orang-orang akhirnya orang-orang Cina sana akhirnya jadi tahu, oh alah Floki itu ternyata ada tuh. Dan kemudian kemungkinannya ya untuk Floki, kemungkinan Floki dibeli kedepannya itu jadi terbuka lebar kayak gitu. Kemudian yang terakhir, Floki ini memiliki beberapa kegunaan ya, yaitu Project Floki Locker Protocol. Dan dari kesemuanya itu guys, hal-hal tersebut ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu sudah dicapai oleh Floki hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja. Wow. Ya bisa kita bayangkan lah teman-teman betapa cepatnya hal tersebut ya. Dan sementara project-project lainnya kalau misalkan dikomparasikan atau dibandingkan kayak gitu, mereka mungkin saja bisa melakukannya ya, tapi ya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya, kurang lebih kira-kira 1-3 bulanan lah gitu guys. Jadi beberapa kali lipat lamanya dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Floki yang cuma 1 minggu aja ya guys, untuk melakukan yang semua itu tadi ya, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di sini ada katanya ya, jadi kalau progresnya ini tetap seperti ini selama kurang lebih beberapa minggu ke depan ya, atau mungkin lebih cepat lagi lebih baik kayak gitu. Jadi bukannya nggak mungkin ya teman-teman, kedepannya Floki ini akan bisa menyamai kemampuan performance dari Doge dan juga Shiba Inu di bull run yang berikutnya. Ya ini bisa ini prediksi ya teman-teman, bisa jadi salah bisa jadi benar loh ya. Hal itu terjadi karena dia sangat agresif teman-teman, sangat progresif, efektif, dan ya luar biasa kecepatan perkembangannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat terkait dengan hub di Hong Kong ya, yang baru saja dibuka. Dari pihak Beijing juga mengikuti hal tersebut dengan melepaskan atau merilis ya white paper Web3 dan development-nya. Jadi si Floki ini memang beruntung banget ya guys. Ya karena itu si Floki sudah ada, sudah nangkring, sudah nungguin duluan di Hong Kong 3 bulan yang lalu teman-teman. Dari bulan Februari, dan 3 bulan kemudian duar hubnya dibuka dan diikuti oleh rilis yang dilakukan oleh pemerintah China kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayaknya ini saatnya untuk maju dan menyerbu ke mainland China ya, dan juga Hong Kong buat Floki. Sepertinya memang hal tersebut sudah dilakukan guys. Jadi ini adalah salah satu chapter ya dari mereka, bukti bahwa mereka sudah ada di situ ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau project lainnya kayak gimana, sudah nyusul apa belum perkembangannya ke Cina, mainland China atau Hong Kong kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat di situ ada tulisan Floki, Valhalla Game, juga ada tulisan Powered by Floki. Jadi ini acara tenis meja ini ya, final tenis meja ini sudah ditonton oleh ratusan juta orang guys. Jadi coveragenya itu cukup gede banget ya, di luar dugaan gitu ya. Luar biasa buat Floki coveragenya yang sudah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisinya seperti ini guys. Rankingnya masih sama ya di 104, harganya ada Rp0,5. Dan kemudian grafiknya teman-teman bisa kita lihat sendiri di saat ini yang tadi malam ini, karena ada kesepakatan antara Presiden Amerika Serikat dengan House Speakernya yaitu Kevin McCarthy ya, terkait dengan debt ceiling ya, atau utang plafon di Amerika Serikat. Jadi sudah tercapai tadi malam, dan itu direspon positif oleh para market atau market maker ya, dan juga para pelaku pasar. Ya walaupun sedikit anomali karena nambah hutang tapi kok malah Bitcoinnya jadi naik ya teman-teman. Sedikit aneh juga, tapi memang hal tersebut memang sudah diprediksikan teman-teman. Di konten Breaking News channel ini juga sudah disampaikan, dan berimbas juga ya dengan kenaikan ini ke koin Nichi, termasuk juga ke Floki yang naik walaupun akhirnya sekarang turun lagi. Tapi ya teman-teman, tapi nih kalau dilihat ya dari volumenya yang naik, volumenya ini nggak turun-turun sampai sekarang ya guys. Jadi kayaknya seperti ada inflow dan juga ada outflow yang berbarengan mungkin ya. Yang outflow itu mungkin yang main jangka pendek kayak gitu, sedangkan yang inflow main jangka panjang atau jangka menengah, swing kayak gitu teman-teman. Mungkin kayak gitu ya, apa yang saya lihat di sini. Tapi saya juga nggak tahu juga karena ada gapnya di sini guys. Kita akan lihat saja lebih lanjut ke depannya tentang perkembangan dari token bernama Floki Inu ini teman-teman. Dan juga terkait dengan keputusan debt ceiling itu teman-teman, ini masih diputuskan lagi hari Rabu ya, tapi masih harus dibawa lagi ke Kongres ya teman-teman, ke Kongresnya untuk dilakukan pemungutan suara ya teman-teman pada hari Rabu. Walaupun ya seperti yang kita tahu ya, hasilnya juga pastinya sudah diketahui, karena kalau sudah ada deal ya
kenapa juga harus dibatalkan ya teman-teman, nggak mungkin juga seperti itu ya, tapi ini formalitas saja teman-teman. Tapi ya kita lihat saja ke depannya teman-teman seperti apa itu yang akan terjadi. Jadi saya kira itu aja teman-teman update breaking news kita terkait dengan token meme bernama Floki untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir dan breaking news Marvel dan Alif TV. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya ya teman-teman. Ingat teman-teman, ini hanyalah konten berita dan hiburan semata, bukan saran investasi jual maupun beli, hanya berita doang ya teman-teman. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.